Inilah kondisi Villa Setu. Villa yang terletak di Kampung Lengkong, Parung, Bogor ini sudah dikosongkan pemiliknya sejak tahun 1995. Artinya, sudah sekitar 23 tahun villa ini kosong. Konon kabarnya, menurut penjaga villa, di sekitar tempat ini sering terjadi penampakan. Dari sosok anak kecil, wanita, kakek-kakek, sosok besar, hingga sosok perempuan berpakaian warna pink. Ada misteri apakah di Villa Setu ini? Mari. Nama saya Naris. Saya tinggal di dekat Villa Setu. Saya juga sering melihat bayangan sekelebat jalan. Sering juga suara-suara di villanya. Terus di danaunya juga banyak makhluk-makhluk yang bergaib-gaib itulah. Ini sih saya ngeliat di kamar atas. Assalamualaikum, barang banyak kejadian yang aneh-aneh, banyak suara-suara yang aneh-aneh, kayak ada semacam kemarin ini ibu saya sempat lihat ada kuntilanak sini lewat. Oh, ada suara kuda dan suara ular pun emang bener ada suara ular, ya emang banyak kejadian-kejadian aneh. Di daerah sini emang angker lah. Iya, gue tau kan kita lagi berdoa memulai syuting kan. Maksudnya, kok tiba-tiba dia pingsan, dia belum makan apa gimana sih? Nggak tahu, udah makan tadi. Hah? Udah makan? Tanya deh, tanya. Siapa namanya? Yosi. Si? Bisa dengar kita nggak? Si. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba pingsan? Kenapa sih, Le? Nggak apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba pingsan? Itu ada yang ngikutin. Hah? Iya, Ngikutin apa sih? Di mana? Rasanya gimana? jadi kayak dia tuh kayak mau ngampirin gitu. Oh, makanya tadi pas lagi berdoa kamu pengen pindah Iya. karena kamu ngerasain itu Iya, gitu. dia di belakang aku. Oke, kita doa dulu bentar nih. Kita belum beres doanya soalnya. Oke, berdiri dulu. Ya, Iya. bismillahirrahmanirrahim. Oke, dipimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Iya, pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di daerah Lengkong, tepatnya di daerah Parung, Bogor. Dan di sini adalah rumah yang sudah lama sekali tidak dihuni sejak tahun 1995, berarti sekitar 23 tahun. Tempat ini tidak dihuni dan di sini menurut tim kami yang sudah melakukan rekik sini dan juga menanyai beberapa warga di sini, ternyata banyak sekali sosok yang ada di sini. Mulai dari sosok kakek-kakek, kemudian ada sosok perempuan, ada sosok kuda, kemudian juga ada sosok satu ini perempuan memakai pakaian berwarna merah. Ada kemungkinan kita akan mencari satu sosok ini karena sosok ini adalah sosok yang paling sering dilihat oleh warga ini. Gue merinding ketika ngomongin sosok ini nih sekarang. Oke pemirsa, ini dia salah satu netizen kita yang sudah mengirimkan email, mengirimkan pengalaman pribadinya sendiri, dan mengirimkan juga alasan kenapa dia mau ikut acara Memburu Misteri. Boleh dikasih tahu Yosi alasannya ikut acara Memburu Misteri apa nih? Ingin tahu dia bener ada atau tidak, terus penasaran juga punya gitu. Oke, mudah-mudahan aman semua ya. Boleh cerita, tadi kamu ngeliat sosok apa? Kamu bilang, enggak, nanti dulu. Tadi saya pikir kamu ngomong ke saya loh. Enggak, bukan. Sosok apa itu? Perempuan. Baju merah? Ya, Kamu bisa ngeliat juga berarti? aku sih nggak begitu jelas ya, tapi aku kayak warna merah, terus perempuan tadi tuh emang dia tuh suka pindah-pindah gitu, dia pas apa dari yang tengah ke belakang gitu, terus itu bener-bener mungkin ada yang pengen diceritakan sama aku gitu, tapi mungkin aku belum tahu dia mau cerita apa gitu. Itu gimana tuh Sar? Kenapa kok dia bisa langsung, emang kita belum datang sih tadi ya, kita belum datang. Kenapa si sosok ini sangat suka sekali nih sama Yosi? Karena Yosi
Gitu. Jadi Yosi ini kan bagaikan magnet untuk mereka. Jadi mungkin nggak hanya sosok yang perempuan itu aja, tapi banyak juga beberapa yang sebenarnya ingin ngobrol sama Yosi. Ya. Oke, berarti kamu udah siap ya untuk ikut acara memburu misteri ya? Oke pemirsa, kita coba untuk langsung melakukan penelusuran. Oke yuk kita langsung ke atas. Luas juga ya, tapi rumahnya ini. Wow. Tangganya lumayan scary juga ya. Nah, catnya suruh minggir dulu. Gimana narasumbernya? Oh, silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa? Ajung. Pak Ajun. Ajung. Ajung. Pak, mungkin kita geser ke sebelah sini sebentar. Ini kan rumahnya berarti sudah dari tahun 95 kosong ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak sendiri jaga dari tahun berapa nih Pak? Dari 12 tahun lah. 12 tahunan ya? Udah cukup lama sekali ya Pak ya? Berarti Bapak tahu juga dong nih, ada cerita apa aja nih Pak yang terjadi di rumah dan juga lingkungan rumah ini? Kalau di sini di taman, dia nama kakinya aja besar. Kaki besar. Tangga sini. Nah di ruangan sana ada Ruangan sana tuh mana Pak? Di atas. Oh di atas, di atasnya oke. wanita. Di luar? Di luar tuh suka wanita pakai baju merah. Sama juga ya Iya. tadi. Jadi yang dia tadi ngikutin kok. Ya? Iya. Pak kita pamit dulu boleh ke atas sebentar ya Pak? Nanti kita bakal cerita-cerita lagi nih, kita juga pengen tahu data-data apa aja yang mungkin bisa jadi materi juga nih buat kita mencari sosok wanita merah ini. Yuk. Mari Pak. Iya. Misi ya Pak? Iya. Satu, dua, tiga kamar. Bunyi-bunyi juga tadi. Ada kertek. Iya, kretek gitu. Tuh. Ada yang humming juga ya. Ada yang apa? Humming. Oke, Yosi ngerasanya di mana sosoknya? Di tengah. Di sekitar kita? Ya. Dekat sama kamu berarti? Hah? Dekat sama kamu? Heeh. Saya mau coba di sana. Boleh. Boleh. Wisnu standby ya. Aku pengen tahu nih sosok wanita merah ini kayak gimana. Pemirsa, kita akan coba untuk melakukan pembuktian. Ini lumayan cepat juga nih kita karena kita mendapatkan Yosi yang memang sangat peka sekali. Dan kita sudah sampai di lantai atas dan katanya apa tuh? Apa tuh? Kok dilempar sih? Nggak boleh gitu tahu. Belum kenal juga. Ini sosok yang beda apa yang sama? Ini sama deh. Sama ya. Kita lakukan pembuktian ya. Kita mulai dari sekarang. Ada suara apa? Suara. Ya sih kalau memang kamu bisa konsentrasi, boleh konsentrasi. Tapi kalau kamu agak susah, Sarah boleh Tuh. di sini ya. Iya. Di sini ya. Iya. Ini tadi kamar, oh beda nih. Kalau yang tadi Yosi lihat, di arah sana ya. Tapi ini kayak nembus nih. Pindah-pindah ya. Oke, pemirsa ini kita ada di kamar tengah sekarang. Karena tadi ada seperti kita kayak dilempar batu gitu, kayak ngasih tanda bahwa iya benar sosoknya ada di sini. Sarah boleh dibantu, Yosi? Ya. Boleh?
Mungkin duduk aja di sini nggak apa-apa nih. Ini kasur ya? Nggak apa-apa kali ya kita dudukin ya? Nggak apa-apa, oke. Kamu duduk sini aja nggak apa-apa? Kasih sama. Iya, oke. Bisa bicara nggak? Assalamualaikum. Bisa bicara? Namanya siapa? Hah? Yosi udah sama kita. Yosi udah sama kita. Yosi, Iya. oke kamu sadar nggak tadi kamu nangis? Enggak. Kamu nggak sadar kamu tadi nangis? Ini kenapa sih? Kenapa tiba-tiba sosoknya habis nangis dia keluar? Terus tadi sempat mendengar sesuatu nggak dia menyampaikan? Kayak pengen gimana ya, berat juga sih dia mau nyampein, tapi kayaknya dia benar-benar sedih banget, benar-benar sakit banget. Kayak dia mungkin ada sesuatu yang terpendam di hatinya dia gitu. Sosoknya bisa dipastikan nggak ini sosok yang kita cari? Ya gue Iya, sih kurang tahu sih. kurang tahu ya. Oke, kita nanti bakal dalamin lagi. Nggak apa-apa. Kita coba minta kamera normal dulu sebentar. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi kita coba melakukan kontak juga nih dengan sosok yang disinyalir ini adalah sosok wanita menggunakan baju merah yang sempat tadi menangis juga. Bahwa ada cukup rasa kesedihan yang mendalam ya Sarah. Iya, aku akan. Ya, oke. Oke, kayaknya kalau misal di sini kita belum dapat, coba kita cek kamar sebelah sama satu lagi. Kalau misalnya belum, kita coba keluar. Pak Ajum di mana Pak Ajum ya? Oh, Pak Ajum. Permisi sebentar, kita sambil ngobrol sebentar Pak. Pak, tadi kita coba melakukan penelusuran dan juga pembuktian nih Pak. Bapak, ini setiap hari rumah ini dibersihin? Jarang. Kalau nggak tiap hari. Oke, berapa hari sekali, berapa minggu sekali? Kalau lagi mood aja pengen bersih, saya bersihin. Kalau nggak ya nggak gitu. Enggak, bulan-bulan gitu kan ya. Jadi wajar ya, si penunggunya tuh macem-macem ya? Iya. Macem-macem pasti banyak juga gitu, tapi ya, kita fokusin aja dulu nih ke satu sosok yang tadi pertama kali mencoba komunikasi sama Yosi juga. Aku agak penasaran deh. Om Wisnu boleh kesini sebentar nggak? Ada yang lawan dari ruang sini sama sini. Ada yang apa? Halo. Jalan-jalan juga. Tapi Ini enggak. dan bukan sosok yang kita cari. Oke, berarti bukan sosok yang kita cari. Bukan. Coba kita masuk dulu deh sini. Tadi mau make sure aja karena bukan dia. Bukan dia. Yang tadi kamu tunjuk dari bawah nih. Oke, tadi kamu ngeliat katanya ada sosok di sini. Kamu merasakan ada sosok. Kamu belum jelas tadi melihatnya. Nah, kita belum tahu. Ini Sarah sambil menelusuri juga sih. Kamu ngerasain gimana sekarang, Yes? Masih merinding? Nggak begitu takut kayak tadi? Kenapa, Sar? Yang baju merah tuh. Yaudah ya, kita keluar aja deh, yuk. Kita keluar aja, percuma kalau misalnya kita nggak bisa dapetin sosok itu. Ini kayaknya air ya tadi. Ini sih. Ini kolam ini. Ini kolam. Ini bukan kolam renang, ini kolam ikan. Iya. Iya, kayak bekas kolam ikan ya. Aku baru melihat sepotong-sepotong sih.
ada seorang gadis masih muda lagi seperti kayak lagi Narik. selendang. Rasanya tuh familiar dengan sosok ini. Familiar. Heeh. Kamu mau coba ngomong nggak lagi? Mau coba lagi? Kita komunikasi lagi? Maksudnya, siapa tahu bisa seperti tadi sore bisa komunikasi lagi memberikan informasi. Mau duduk aja nggak sih, Sar? Sambil duduk aja. Mau duduk? Duduk aja. Mau duduk aja. Beneran, sosok perempuan ini sangat tidak asing buat Oke. Yosi gimana? Ya sih nggak takut kan ya? Enggak. Kan? Oke, Nggak. bantu kita untuk berkomunikasi ya sih ya. Karena kan memang di acara memburu misteri ini kita ingin tahu cerita apa dan ada misteri apa yang ada di tempat ini. Ya boleh Sar dibantu? Aku minta skala pembuktiannya. Yosi kalau merasakan sesuatu dan masih bisa dikomunikasikan bicara aja ya. Yosi merasakan apa? Kok ada suara ya? Suara apa? Kayak ngaung. Kayak gitu. Konsentrasi lagi ya sih. Oke, di sini kita mau melakukan pembuktian. Dan di sini Yosi memang kita pilih karena kita ngerasa bahwa Yosi bisa membantu Tuh kita. kan, siapa sih? Ada yang ngomong lagi. Ngomong apa? Assalamualaikum aja. Mama. Assalamualaikum. Kan Baik, kami jangan takut. tidak enggak. Kami di sini mau cerita siapa tahu ya ada sesuatu yang bisa mereka. Wisnu standby ya, kalau misalnya memang sosok yang kita cari itu masuk, bisa komunikasi langsung disikat. Iya sih. Bisa bicara nggak? Di sini nih. Bisa bicara atau tidak? Mau kemana? Di sini. Ini Yosi masih sama kita? Sama itu. Yosi? Yes? Ini coba deh. Oke. Ini kita masih susah juga ya. Giliran kita datang, dia malah nggak mau ngomong. Tadi beneran, tadi dia ngomong kayak gitu tadi. Iya. Ngomong melalui Yosi. Iya. Tapi kenapa pas kita datang dia nggak mau ngomong? Kenapa, Sar? Kenapa, Sar? Coba nyala dulu lampunya. Boleh minta kamera normal dulu yuk? Dia tadi Kenapa sempat nggak melihat mau sesuatu nggak? Di situ. Apa sosoknya? Sosoknya apa? Perempuan. Pakai baju apa? Nggak jelas. Gak jelas kalau gelap Dia, di mana dia? di tengah-tengah sini nih. Mana? Tuh. Sini? Ya. Yang saya senterin? Ya. Nggak bisa sih. Nggak nyambung. Berarti bukan sosok yang kita cari yang masuk ke Yosi tadi? Sebenarnya juga nggak sempat masuk. Kenapa ya? Tapi lo udah ngeliat. Sosok perempuan ini di atas. Kok aku ngeliat yang lain ya? Ini kalau misalnya belum pasti, karena kan tadi sosok ini aja kadang-kadang suka nyerupain juga nih. Iya. Ya kan, lo tadi ngomong di atas, sosok ini juga kadang-kadang suka nyerupain. Tapi bukan sosok itu yang kita cari. Bukan. Iya, Bukan dia. sosok yang sekarang ini nih, yang banyak diperbincangkan sama warga. Itu misteri yang harus kita pecahin. Oke, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai dibelok-belokin sama makhluk-makhluk ini gitu loh. Oke, stay fokus. Kita coba cari ke kolam renang sebentar yuk.
hati-hati ya, Padi. Oke, ini bukan kolam renang lagi sih. Hah? Narsum kita mana ya, Pak Ajum? Pak Ajum, punten Pak. Pak Ajum boleh kasih informasi lagi ke kita karena jujur kita sampai sekarang ini kita kayak masih di ombang-ambing gitu loh Pak. Iya, Gitu. Kalau misalnya sosok yang sering terlihat di ini kebun ya jatuhnya? kebun ya. Ya kan kebun, di kebun ini apa nih Pak? Kalau di sini kayaknya kuntilanak dah sini nih. Kalau di sini nih kamar mandi ini kayak anak kecil cebol tapi mukanya tua. Anak kecil cebol tapi mukanya tua, kamar mandi ini, kamar mandi untuk kolam renang ya? Iya. Dan di sebelah sini kan dulu ada pohon bacang nih. Di sini suka nampakin gede tinggi hitam. Ya sih kenapa? Nggak apa-apa. Ngomong aja, apa yang dirasain? Apa yang dirasain? Ngomong Ngomong, please. diomongin aja. Oke, Yosi ngerasain apa di sini? Kaki aku mulai lemas. kaki kamu apa tuh yang jatuh? Suaranya di mana? Hah? Kamar mandi? Kamar mandi? Padi, di sini sosoknya anak kecil, seperti anak kecil. Lempar lagi. Nih, ada yang lempar lagi nih. Sat, gue ada pertanyaan. Kenapa setiap kita membicarakan sosok yang lu lihat, kayak yang lu rasakan, ada yang mengiyakan bahwa sosok itu ada, kenapa selalu ada yang melempar? Dari hampir tiap episode selalu begitu. Mungkin seperti konfirmasi ya. Ingat nggak waktu kita di Villa Biru, ketika kamu ngomong, sosok ini adalah sosok iblis, ada yang lempar batu, dan itu kenceng banget. Dan kayak tadi, kamu ngomong sosok anak kecil, ada biji, kayak untuk masuk ke gelang gitu loh, lemparannya. Ada gazebo nih, Sat. Katanya, kalau dari cerita katanya tempat banyak orang yang suka menarik-narik benda. Di gazebo ini. Menurut cerita ya. Tapi tadi perbedaan kalau dari kolam renang masuk ke sini nih kayak kalau gue ya rasanya beda lagi. Yuk kita ngobrol sini dulu ya. Misteri banget ya. Wah ini gila, tempatnya ini gede sih, macem-macem lagi. Sini yuk. Duduk sini yuk, Sarah ngajakin duduk. Kaki aku lemas. Lemes, oke duduk aja, duduk aja. Duduk aja. Bisa? Tangan aku tuh kayak mau nari gitu. Ya udah ikutin Oke, aja. ikutin aja. Ikutin aja. Kalau misalnya memang rasanya kayak gitu, ikutin aja. Ikutin aja. Ikutin aja ya sih. Apa bang? Ini sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan tadi ada dua selendang yang terlihat ada, tapi belum terlihat wajah. Dia ingin menari. Jadi siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi siapakah beliau-beliau ini. Kok sedih sih? Kan mau nari tadi, nggak jadi. Hah? Ini siapa lagi? Kamu yang di atas mau cerita? Cerita ada coba. Kita dengerin ya, siapa tahu kita bisa bantu ya. Kamu siapa namanya? Kamu benar tinggal di rumah itu? Ini kamu sosok penari, bukan? Bukan. Bukan. Ini kamu. Ini kamu. Iya, ini kamu. Kenapa sih kok sedih banget, cerita dong sama kita? Huh?
punya nama nggak? Siapa namanya? Namanya siapa? Enggak, Jangan lupa. malu, jangan malu. Dari tadi gue terpanggil terus ya Fadi. Waktu begitu duduk madep ke kolam renang nggak seperti ini nih yang gue rasain sekarang. Mungkin Fadi sama Wisnu juga ngerasain perbedaan energinya. Sesek nggak? Lumayan, dikit. Oke, boleh kita coba lakukan pembuktian. Sekalian ini Sarah mau coba komunikasi sama sosok yang ada di sini. Siapa tahu kita bisa dapat puzzle lagi nih untuk kita susun. Sosok penari ini. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa ini? Wisnu tadi udah dapat gambarannya? Boleh kasih lihat gambarnya sebentar? Benarkah ini Anda? Seorang penari. Penari di sana. Kalau kamu siapa? Tidak perlu tahu. Terus kenapa masuk ke tubuh teman saya? Ngajak main. Ada satu sosok yang dari tadi sebenarnya menarik perhatian gue. Ingat nggak? Ada selendang itu. Dan dia menunjukkan ada sosok penari di sana. Di sana ada apa ya? Oke, gue minta kamera normal dulu deh. Gue bingung deh, tadi sempat gue tanya ke sosok itu katanya dia bukan penari, penari di sana. Oke, gue kasih lihat tapi dia nggak mengiyakan dan tidak mentidakkan juga sosok ini. Ini sosok yang tadi komunikasi sama lu apa bukan? Bukan. Ini yang di sana. Gue pikir tadi awalnya kita bakal dapet cepet loh untuk teka-teki ini. Karena ada dua sosok sekarang. Sosok yang berambut panjang yang tadi ke Yosi terus itu di atas belum terungkap. Dia si sosok penari ini kok batu-batu ya? Batu-batu. Sebentar. Pak Iwan mana ya? Pak Iwan. Ini kenapa di badannya dia banyak batu-batu ya? Sorry, pantesan itu Wisnu belum selesai pakai baju apa bukan belum ketahuan. Di badannya ini ada kayak keris, kayak benda-benda kecil. Gue juga terus terang baru pertama kali ngelihat yang ada sosok terus ada benda-benda di sekujur tubuhnya itu ya. Kita jalan ke gudang dulu ya? Boleh? Boleh nggak? Oke, yuk. Ini gudang gede banget. Ini gudang. Ini gudang nih. Ini gudangnya di sini. Ini bener ini. Iya benar. Gede banget. Yosi boleh ikut kita dulu sebentar? Yuk. Bareng-bareng. Ya. Stop. Itu goyang loh. Nih, Itu nih. goyang. Nih, pohon ini. Cuman daun ini dong yang goyang nih. Kamu lihat sesuatu nggak Yos? Ini nggak ada siapa-siapa di sini. Lo bisa pastiin nih. Oke, cuman ini dong yang goyang, yang lain nggak ada yang goyang. Wow. Siapa kamu di sini? Sar, bentar. Ini lihat. Ini nggak ada yang goyang ya. Yang nggak ada yang goyang. Ini bikin apaan sih? Hah? Aku ngerasanya si tempat yang badannya penuh dengan barang-barang tadi, dia senang di sini ya Pak. Area ini. Sosok penari yang
banyak benda di dalam tubuhnya itu. Yosi udah oke? Kamu masih bisa ngerasain apa yang kamu rasain sekarang sih? Sama kayak tadi, kayak berasa pengen nari. Ya, gue mau lakukan pembuktian biar Yosi ngerasain dirinya makin peka lagi. Kayak ikhlasin Yos. Kayak ikhlasin. Gue minta night mode yuk. Boleh dibantu, Sar? Iya. Biar makin konsentrasi. Siapa namanya? Bisa komunikasi? Bisa komunikasi sama kita? Udah normal dulu. Kamu sempat melihat sosoknya nggak? Cuman selendang? Dua, gini. Terus? Tapi dia cantik. Cantik banget ya? Ya, Sar, ini kita makin pusing, Sar. Kayak makin susah kita dapetinnya, Sar. Enggak, udah dapet. Hah? Udah dapet. Tapi nggak ada yang mau ngomong sama kita. Enggak. Ini baru sosok yang baru lagi nih masuk ke Yosi nih. Yang penari, iya. Tapi enggak. Nggak bisa ngomong. Sosok yang wanita yang di atas juga nangis doang. Terus gue bisa tahu apa? Yosi. Sini. Apa? Mainin daunnya juga. Oh, itu yang tadi mainin daun, cuman satu daun yang gue lihat. Sedangkan daun-daun yang lain nggak goyang sama sekali, nggak ada angin sama sekali, tapi daun itu goyang. Tadi kata Boy katanya yang mainin itu dia ya. Sosoknya kuda. Bener kuda ya? Suaranya saya tadi mirip kuda. Sepatu kuda cuman dia kayak orang lagi berdiri gitu. Makanya gue langsung lari, gue takut. Jelma angkat tadi. Iya, jelmaan tadi Sarah bilang. Boy diajak keluar dulu, Pan. Boy keluar dulu ya. Yang di dalam. Bukan di luar kan? Gue ngeliat di luar tuh. Gue selalu ketarik ke arah situ. Mandir. Dan ternyata si Boy ada di deket di bagian sini nih. Ini. Terus gak lama dia langsung masuk. Gue coba cari tahu ini apa sih. Kemungkinan besar wujudnya seperti ini. Ini Bapak Wisnu mungkin menggambarkan dari waktu dulunya ini ya sebelum, nggak tahu ya ini ilmu apa ya, cuman dia duduk pertapa atau mencari ilmu, nggak tahu tapi itu buat apa. Ini sama sekali bukan tunggangan seseorang, tapi ada yang memelihara dia. Nah itu dia bilang tadi mbah. Mungkin kita nggak tahu ya, kan kita juga nggak tahu sejarahnya tempat ini karena tadi dia sempat bilang kalau dia sudah ada di sini sebelum bangunan ini ada. Bisa jadi ya simbahnya pasti ya udah lama meninggal. Ini gue masih puzzle kita tuh ngacak banget ya. Sedangkan yang lagi kita lacak ini adalah si sosok merah ini. Dan kita juga nggak tahu nih, apakah kalau misalnya kita dapat sosok merah, dia mau ngomong sama kita apa enggak. Oke, yang sosok ini ya. Sosok Oke, ini dulu. Adalah seorang penari entah di era keberapa tapi sudah cukup lama karena sangat kental sekali dengan mistisnya terasa banget ya. Kenapa di badannya dia banyak sekali barang-barang itu? Karena dia taruh sendiri. Ini semacam susuk sebenarnya. Dia sangat berambisi untuk semua panggung harus buat dia. Dia tidak mau bersaing. Di seluruh badannya dia. Ini udah penuh padi. Dan dia tidak berpikir kalau ini akan merugikan dia. Nyawa. Dan dia nggak sadar akan ini. Ini dia nggak kedip terlalu lama nih. You see?
Yes. Coba Wisnu kasih lihat gambar. Ini gue masih nanya nih, sosok yang tadi di sana lagi nggak sih? Yang punya sih. Yang pertama kali. Ini kamu? Atau penari? Bukan. Satu lagi. Ini kamu. Iya. Punya nama nggak? Kamu banyak pasang susuk ya? Iya. Kamu menyesal? Apa yang berat? Mari, pulang-pulang yuk. Ya. Ya. Nanti kita akan mendoakan kamu ya. Duduk. Yosi. Kita jalan ke sana lagi ya. Kita masih ada satu misteri lagi, Fadi. Bisa memburu misteri, sekarang kita balik lagi ke tempat pertama kali sebelum kita ke gudang. Tadi kita coba melakukan pembuktian di situ. Kenapa kita lakukan di sini? Karena ini titik di mana sosok yang katanya wanita merah mengenakan baju merah ini memang teritorinya dia bulak-balik di sini ya. Dia dari atas rumah pokoknya sampai di sekitar sini. Kita berharap sih sosok ini sekarang mau berkooperatif sama kita sih sebenarnya. Udah hadir, Zar? Di depan. Di mana? Di atas, di bawah? Enggak, di kursi. Di kursi lagi liatin kita. Bajunya panjang, warnanya merah. Apa, Zar? Oke, bentar. Oke, boleh gue minta night shot. Kamu mundur dikit sini. Suami saya. Berjanji. Kamu dijadikan korban dia. Untuk uang. Kekuasaan. Tidak cinta sama kamu ya? Kamu udah punya anak? Tidak. Kenapa kamu ada di sini? Tempat? Iya. Kamu sendiri di sini? Iya. Ada yang ingin kamu sampaikan? Di sana siapa? Di sana siapa? Kamu juga suka ke sana? Kamu di sini banyak teman? Iya. Kamu tahu kondisi suami kamu setelah kamu meninggal? Ya Tuhan, ulangi. Iya. Jangan ulang. Iya, jangan ulangi perbuatan seperti suami kamu. Iya. Iya. Rasanya Masih rasanya masih cinta. Oke.
Boleh donor. Oh, Ya sih, boleh geser sebelah sini. aku mau duduk dulu dong. Ya oke, duduk dulu. Oke, duduk dulu. Sebelah sini, sebelah sini. Kita mau masih akan ada cobaan lagi. Iya. Masih terus mau punya keinginan lebih gitu. Nah, pada saat di sini kita dicoba, biasanya cobaannya lebih berat, yaitu bikin orang gelap mata. Mau kekuasaan lebih, mau uang lebih, mau semua yang lebih, tapi akhirnya tidak menggunakan akal sehatnya, menghalalkan segala cara. Suami dari Mbak ini bermain, apa ya, bisa dibilang dia, apa ya ngomongnya, Ya, intinya adalah dia melakukan hal yang di luar seharusnya manusia lakukan. Ya kan, misalnya kayak namanya kalau misalnya ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kekuasaan, selayaknya adalah kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri tanpa melakukan hal-hal hitam. jadi semakin uang, semakin banyak harta yang didapat, istrinya semakin lemah kondisinya. Tapi yang menyebabkan dia meninggal memang bukan karena sakitnya, tapi ininya apa ya? Tadi ada gerakan tangan gitu sih, Sar. Gue nggak ngerti sih tadi. Apa? Kenapa dia? Tabrakan. Oke, Wisnu boleh. Tadi sempat mendapatkan sosoknya kan? Gaun ya. Dan apa namanya, ini tuh kalau ini kan merah gitu ya, sebenarnya tuh bajunya ini loh, baju yang transparan, baju tidur. Iya. Ya malam itu berdua, Sama suaminya. suaminya dalam keadaan mabuk. Mereka bertengkar karena entah kenapa dia menahan supaya suaminya jangan pergi. Ini dalam keadaan mabuk. Dia masuk ikut ke dalam mobil juga, terus itu ya ngebut ya, itu kencang banget. Ya udah, habis di situ. Jadi bisa kita simpulin bahwa kembali lagi ya ke kehidupan yang harus kita jalanin, bahwa setiap yang kita jalanin itu semuanya memang harus diusahakan di atas tangan kita sendiri ya. Kemudian juga jangan lupa juga meminta itu hanya kepada satu, Tuhan yang kuasa. Disiplin, kerja keras, niat baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Jangan sampai mau terjebak dan kepancing sama mereka yang dari dunia gelap. Oke, pemirsa, itu dia. Akhirnya kita bisa menjawab teka-teki yang ada di sini. Kita bisa menjelaskan misteri yang ada di sini. Oke, sekarang Yosi semakin percaya ya bahwa memang di acara Memburu Misteri kita mengundang teman-teman di sini untuk ikut sama kita, bukan ajang sok-sokan, tapi kita ingin menguak sebuah misteri yang bisa kita sampaikan, yang insya Allah bisa jadi pelajaran hidup buat kita semua. Terima kasih Yosi sudah bareng-bareng sama kita. Maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, pemirsa. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.